Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok logam perak yang beranggotakan saya sendiri, Salsabila Setianingsih dengan nomor induk mahasiswa F1D119067 dan rekan saya. Saya Siti Lestari dengan NIM F1D119065. Dan saya Angga Velon dengan NIM F1D119057. Saya Agnes Maya Daningsih dengan NIM F1D119002. Di sini kami mengerjakan suatu makalah di mana mengambil judul Recovery Perak dengan sianidasi di PT Nusa Halmahera Minerals Daerah Gosowong Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, di mana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ikrar Lagowa, STM MSc, Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kami mengambil studi kasus tentang ekstraksi metalurgi logam perak. Untuk pokok bahasan terdapat bab 1 pendahuluan yang isinya tentang latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan. Bab 2 terdapat pembahasan yang isinya tentang pengertian proses hidrometalurgi, serta proses recovery logam perak dengan sianidasi di PT Nusa Halmahera Minerals, serta kegunaan logam perak. Lalu bab 3 adanya penutup, terdapat kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. PT Nusa Halmahera Mineral merupakan perusahaan penanaman modal asing berbentuk joint venture antara PT Aneka Tambang daerah Gosowong di Halmahera Utara, dikenal sejak ditemukannya cadangan emas dan perak sebanyak 770 ounce emas. Daerah penambangan Gosowong mempunyai cadangan emas dan perak cukup besar dalam skala dunia dengan total cadangan telah mencapai 3,3 m oz emas atau hasil kegiatan subdit konservasi. Dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan kondisi biji yang berada di PT Nusa Halmahera Minerals, maka proses pengolahan bijinya menggunakan metode hidrometalurgi dengan proses sianidasi, di mana sianidasi merupakan reagent yang paling sering digunakan untuk mengisolasi emas dan perak untuk eksploitasi emas dan perak skala industri. Hidrometalurgi merupakan teknik pemisahan yang menggunakan larutan atau reagen kimia untuk menangkap atau melarutkan logamnya. Teknik ini dapat diterapkan untuk memisahkan logam emas dari biji emas yang berkadar rendah. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan hidrometalurgi pada proses ekstraksi metalurgi? 2. Bagaimana proses recovery logam perak PT Nusa Halmahera Mineral? 3. Apa saja kegunaan perak dalam kehidupan sehari-hari? Tujuan. 1. Mengetahui pengertian hidrometalurgi pada proses ekstraksi metalurgi. 2. Mengkaji proses recovery logam perak dengan sianidasi di PT Nusa Halmahera Mineral. 3. Mengetahui kegunaan perak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bab 2 pembahasan, di mana terdapat pengertian hidrometalurgi. Hidrometalurgi adalah proses ekstraksi logam dengan menggunakan reagen, pelarut atau larutan air dan solvent yang dilakukan relatif pada temperatur tinggi. Dalam hal ini digunakan pelarut yang dapat melarutkan biji logam dengan baik, sehingga pengotoran yang terdapat dalam biji dapat dipisahkan dari logam utama yang terkandung pada biji. Biasanya metode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pelindihan, pemekatan, dan pengambilan. Nah, berikut adalah proses recovery logam perak dengan sianidasi PT Nusa Halmahera Mineral. Di sini terdapat bagian alir recovery logam perak dengan sianidasi, di mana dimulai pada ore atau biji, persiapan biji perak. Biji perak harus benar-benar teroksidasi sehingga logam mulia tidak terbatas dalam mineral sulfida, di mana terdapat tanah liat. Biji diaglomerasi untuk menciptakan tumpukan resapan seragam. Proses ini terdiri dari penghancuran biji, pengambilan sampel ore sebanyak 92,45 kg. Selanjutnya itu proses crushing atau penghancuran. Biji dihancurkan dan ditumbuk di bantalan kedap untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari larutan sianida perak. Bahan-bahan seperti aspal, plastik, lembaran karet, atau tanah liat, bantalan ini berbentuk miring dalam 2 arah untuk memfasilitasi drainase dan pengumpulan larutan.
Selanjutnya yaitu proses pengeringan, di mana pada proses pengeringan pengambilan sampel atau ore sebanyak 92,45 kg dimasukkan ke dalam tray dan kemudian di-open untuk dikeringkan selama 24-48 jam. Pengeringan ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan air. Selanjutnya ada proses leaching atau perlindian konsentrasi NaCN dan PbNO32. Berdasarkan hasil penelitian, divariasikan beberapa parameter leaching sianida, diantaranya variabel konsentrasi larutan, persen solid, serta penambahan PbNO32 dan ukuran partikel. Dalam konsentrasi tertentu, makin besar konsentrasi sianida dari larutan, makin besar kelarutan perak, serta jumlah pengotor lainnya sehingga akan sedikit menghambat. Persen solid merupakan perbandingan antara berat padatan dengan berat total. Makin besar persen solid berarti makin banyak jumlah padatan, sehingga kesempatan untuk bereaksi antara emas dan perak dengan larutan akan semakin kecil. Penambahan PbNO32 biasa digunakan dalam pengolahan sistem sianid di mana berfungsi sebagai penghancur pirit dan mengoksidasi logam-logam dalam batuan atau lumpur. Meningkatkan persen recovery dari perak itu menggunakan parameter ukuran partikel size atau merupakan salah satu parameter leaching sianida yang mampu mengekstraksi lebih banyak daripada parameter lainnya. Selanjutnya ada proses rivening atau pemurnian. Proses rivening dapat dilakukan untuk mendapatkan perak murni 99,99%. Bulion kadar perak tinggi, proses electrowinning adalah proses pertama dengan prinsip yang sama dengan electrowinning. Proses pemurnian elektrolit untuk mengekstrak perak dari biji yang mengandung tembaga digunakan proses pemurnian elektrolit, di mana biji ditempatkan dalam sel elektrolit yang berisi elektroda positif atau anoda dan elektroda negatif katoda atau dalam larutan elektrolit. Perak akan menempel pada katoda membentuk kristal perak, sedangkan zat-zat pengotor lainnya akan tertinggal pada anoda. Kristal perak yang terbentuk pada katoda kemudian diambil dalam jangka waktu tertentu, dicuci, dilelehkan, dan dicetak. Selanjutnya ada tahapan recovery, di mana untuk mendapatkan recovery perak dengan sianida di PT Nusa Halmahera Minerals Daerah Gosowong Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara diperlukan penambahan PbNO32 pada refining atau pemurnian sianidasi NaCN untuk mendapatkan hasil recovery yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah kegunaan logam perak. Yang pertama digunakan untuk perkakasan. Yang kedua adalah penggunaan logam perak dalam pembungkusan berangan. Yang ketiga adalah perak sterling digunakan dalam barangan perhiasan seperti rantai dan cincin. Yang keempat sebagai campuran logam pengganti gigi, solder, tempat elektrik dan bateri. Yang kelima adalah digunakan dalam barang elektrik dan elektronik. Yang keenam, saat ini perak juga digunakan sebagai aksesoris di pakaian. Bab 3 adalah kesimpulan. Yang pertama, hidrometeorologi adalah proses ekstraksi logam dengan menggunakan reagen pelarut, larutan air, dan solvent yang dilakukan relatif pada temperatur tinggi. Biasanya metode ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pelindian, pemekatan, dan pengambilan. Yang kedua adalah optimasi. Recovery perak pada leaching sianida dilakukan dengan mengubah variabel konsentrasi sianida, persen solid, slurry, penambahan PbNO32 kali, dan ukuran partikel sizing. Metode yang digunakan dalam ekstraksi metalurgi perak adalah metode hidrometalurgi dengan proses sianidasi, kemudian dipurifikasi dengan menggunakan sel elektrolisis. Yang ketiga, kegunaan perak dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai perhiasan, sebagai perkakas, campuran logam, bidang kedokteran, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih atas penampilan presentasi terkait recovery logam perak dengan sianidasi di PT Halmahera Nusa Halmahera
Minerals. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.